langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kita Yesus sungguh baik. Kasih setianya terus menuntun setiap kita. Sampai hari ini kita sudah ada di minggu yang kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Amin. Puji Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu, saudara-saudari semua tetap sehat-sehat, penuh sukacita dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita sama-sama rindukan Tuhan hari ini. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan melawat setiap kita lewat ibadah online hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik, yang pelihara kami, jaga lindungi kami. Sampai hari ini kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu. Terima kasih buat perlindungan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Amin Ma'ruf, Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya sampai kepada jajaran menteri yang ada, pada pejabat Indonesia maju Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini dan seterusnya Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan, bangsa kami dipulihkan Tuhan. Dipulihkan oleh COVID-19, dipulihkan dari resesi ekonomi Tuhan. Kami katakan dalam nama Yesus, pergi dari bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari ujung utara sampai ke ujung selatan. Kami percaya lawatan Tuhan atas bangsa kami ini. Amin. Kami percaya ada pemulihan terjadi, transformasi terjadi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi pemimpin rohani kami, Gembala Sidang, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil Gembala Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk karayon kami, Pak Yohanes Rajagu dan Ibu Olga. Bahkan Gembala cabang kami, GBI Hall of Joy Tuhan, Pak Yohanes dan Ibu Olga. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawatan-Mu turun atas pelayanan dari Pak Yohanes dan Ibu Olga. Kami percaya Engkau yang beri hikmat, kekuatan, pengajaran yang benar. Hingga membawa Rayon 1G Tuhan. Bahkan GBI Hall of Joy Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hari ini ada di rumah-rumah menikmati ibadah online ini Tuhan. Lawatan-Mu turun atas mereka. Jamahan turun atas mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang putus asa ada pengharapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Kami percaya hari ini lawatan-Mu turun atas jemaat-jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita baik, amin. 10 hari kita masuk di bulan Januari. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Kami nyatakan kebaikan Tuhan dan setiap pujian penyembahan kami hari ini ya Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya di rumah-rumah. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hati.
kita akan nyatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati.
Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang hari ini Tuhan di hadapan-Mu, bahwa setiap kerinduan kami kepadamu Tuhan. Ini tahun yang luar biasa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu kami berkata-kata, makasih Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Curah atas kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat. Kaulah Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan
Kau berfirman semuanya jadi. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. I surrender, Lord, oh Jesus. I surrender, oh ya Tuhan. I surrender, ini kami ya Tuhan. Oh, to divine blessed send. I surrender, Lord. I surrender. Oh, yes, Lord Jesus, yes, Lord. Karena kami percaya Engkau yang menuntun kami Tuhan di 2021 ini Tuhan. Mata kami tertuju sama Tuhan. Kau Bapa yang setia yang gak pernah curang. I surrender all, I surrender all Jesus. I surrender all. Amen, 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 amen. I surrender. Oh, to divine blessed Savior, I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Kita mau dengar firman sama-sama. Yuk sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk mengurapi kita. Tuhan yang baik, Tuhan sudah bawa kami masuk lebih dalam lagi di tahun 2021. Tuhan, pimpin langkah kami terus ya Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri. Pastikan setiap langkah kami Engkau yang pimpin. Bersabdalah pada hari ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami boleh menangkap isi hati Tuhan, bersiap-siap untuk terus mengandalkan-Mu dan melangkah masuk lebih dalam di tahun 2021. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari 2021 ini kita mulai dengan berharap sama Tuhan. Amin saudara. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama 2020. Tahun dimensi yang baru. Dan sekarang kalau kita lihat ke belakang, benar ya, kita banyak mengalami dimensi baru. Kita banyak mengalami sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah kita alami sebelumnya. Boleh dibilang new normal. Yang sesuatu yang benar-benar tidak pernah terjadi. Apapun yang kita alami dalam tahun 2020, masuki tahun 2021 ini tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23.
Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, rahmat Tuhan akan terus baru setiap pagi. Ini dasar untuk kita percaya bahwa 2021 akan lebih baik daripada 2020. Kita mengimani, kita percaya karena kasih Tuhan. Bukan karena apa-apa, tapi karena kasih Tuhan. Whatever happen will happen. Apapun yang terjadi di depan kita tidak tahu. Tapi kasih Tuhan tidak berubah. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Nya. Amin saudara. Ayat 24-nya bilang begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kita berharap 2021 lebih baik daripada 2020. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, yang berikutnya, maka Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Berharap sama Tuhan itu lebih baik daripada percaya sama manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau berlindung kepada Tuhan. Termasuk daripada terhadap kekuatan kita sendiri. Pasti lebih bagus kalau kita ngandalin Tuhan. Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan 31 bilang begini. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Yang disebut dengan orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang berharap sama Tuhan. Bagi orang seperti ini Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Jalan-jalannya ditetapkan oleh Tuhan. Kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopangnya. Saudara perlu dicatat bahwa sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mungkin saja loh menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan. Mungkin saja anak-anak Tuhan juga berhadapan sama COVID-19. Mungkin saja kita akan berhadapan sama resesi ekonomi, mungkin PHK, mungkin keadaan ekonomi yang tidak baik. Tetapi percaya tangan Tuhan tetap menopang tangan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Sehingga waktu seolah-olah seperti akan tergeletak, tidak akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan itu menopang. Kita akan kuat, kita akan lihat jalan keluar, kita akan lihat Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan pembelaan datang dari Tuhan. Karena Allah yang setia bersama dengan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau ngandalin Tuhan, bahkan di tahun kering pun engkau tak perlu khawatir. Banyak yang memprediksi 2021 akan banyak hal yang gak bagus. Tapi di tahun yang tidak baik itu pun, kalau mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Karena sumber kita tidak jauh dari kita. Kita tidak akan kehilangan kekuatan. Tuhan akan memastikan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18. Kalau masih ingat 10 tahun kita renungkan ayat itu tentang mata yang tertuju kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, itu artinya berharap pada kasih setia Tuhan. Tuhan akan mengajar kita, menasehati dan nunjukin jalan yang harus kita tempuh.
tuntunan Tuhan akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Mari berharap terus sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya saudara dikasih Tuhan. Tahun 2021 Tuhan juga memberikan janji-janji. Janji-janji yang kita bawa dari 2020 yang memang belum digenapi dan terus digenapi sampai nanti pada puncaknya. Janji yang pertama ada di Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudara, ingat janji Tuhan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang mau mencari Tuhan, menanyakan pada Tuhan. Apapun yang kita putuskan, tanya dulu sama Tuhan. Saya merenungkan perenungan ini ketika membaca kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh, saudara. Raja-raja yang diberkati atau raja-raja yang hidup dengan standar Daud pada zaman itu dikatakan adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Dan dalam perenungan saya berpikir begini, kenapa orang ini masih mencari Tuhan? Bukannya Tuhannya sudah ketemu? Ya. Nah, saudara dikasih tahu, ternyata yang dimaksud dengan mencari Tuhan itu adalah gini, saudara. Mencari tahu apa yang Tuhan tetapkan. Mencari tahu apa yang Tuhan mau, mencari tahu apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ada kasus-kasus, ada banyak hal dalam hidup kita. Kita tidak sembarangan untuk kemudian memakai pemikiran kita saja. Tapi kita mengandalkan pemikiran yang datang dari Tuhan. Kita tanya Tuhan, tanya firman-Nya, cari hadirat-Nya. Kita mau menyesuaikan diri dengan seleranya Tuhan. Dan ini tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan pengetahuan Alkitab saja. Kita mesti tambahkan. Kata ditambahkan itu berarti pengetahuan Alkitab plus hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Tidak bisa hubungan doang lalu kemudian tidak ada pengetahuannya juga. Ya, dua-duanya harus ada. Saudara dikasih Tuhan. Baca Alkitab dan miliki waktu dengan Tuhan yang berkualitas. Dua-duanya ini ada, maka engkau akan lebih lagi mencari Dia. Mencari Tuhan. Kalau ini sering kita lakukan atau konsisten, komitmen kita lakukan. Membaca Alkitab, membangun hubungan dengan Tuhan. Enggak mungkin kasih itu tidak muncul, itu enggak mungkin. Pasti muncul. Dan cinta pada Tuhan, mengasihi Tuhan, itu yang jadi kekuatan kita nanti dalam keadaan apapun. Diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Enggak lepas dari sumbernya. Waktu engkau dan Tuhan sudah punya hubungan cinta, kasih yang lebih lagi, saudara dikasih Tuhan karena pengenalan firman dan karena hubungan, pengenalan pemahaman hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan kuat jalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Dan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 bilang, kalau hatimu melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Dahsyat saudara. Puji Tuhan. Nah, akhir tahun 2020 dalam doa gembala sidang kita mohon petunjuk kepada Tuhan supaya bisa menyampaikan visi untuk 2021. Dan beliau berdoa minta Tuhan bicara
untuk menuntun ke 2021, ya. Beliau berkata, Tuhan tuntun kami masuki 2021. Kami sedang dalam era Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Tapi kami butuh tuntunan Tuhan lebih lagi. Ya. Dan akhirnya Tuhan menjawab lewat pergumulan yang panjang, saudara dikasih Tuhan. Bahwa tahun 2021 Tuhan tetapkan tahun integritas. Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dan Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tahun integritas. Wow. Penekanannya adalah makin menjadi serupa dengan Yesus. Makin menjadi serupa dengan Yesus. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia, integritas itu artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Kejujuran. Kalau lihat dari Westminster Dictionary, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan kalau dalam pemahaman etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Sebenarnya model, contoh, teladan integritas yang paling top, yang paling bagus, jelas Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesuslah the man of integrity. Tuhan Yesuslah yang sebenarnya jadi model kita. Dan kita mau belajar kayak dia. Hidup seperti dia. Gimana caranya bisa punya integritas. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Belajar hidup seperti Yesus. Ini pesan yang sangat kuat untuk tahun ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yuk kita lihat ayat emas tahun 2021. Ayat emas yang pertama dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, dibilang siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Gunung kudus Tuhan dan tempatnya yang kudus itu merujuk pada bait Tuhan di Yerusalem, bait Allah. Ya. Tapi ayat ini juga menunjukkan bahwa ada syarat untuk masuk ke bait Allah, ke kediaman Tuhan. Ya. Ini juga bisa dikatakan bahwa persyaratan ini juga bicara tentang pengangkatan masuk surga. Karena bait Allah yang ada di Yerusalem itu sebenarnya cuma perlambang dari surga yang sebenarnya adalah rumahnya Tuhan. Ya, proses pengudusan, sanctification. Jadi kalau berdasarkan Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 tadi, untuk bisa masuk surga yang pertama adalah bersih tangan dan murni hati. Bersih tangan dan murni hati. Ya. Murni hati, tidak ada motivasi yang salah. Bersih tangan, tindakan perbuatan yang terlihat bersih. Hati murni, berarti di dalam. Ya. Jadi di luarnya bersih, dalamnya bersih. Luar dalam bersih. Apa yang dipikirkan, diucapkan harusnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan syarat untuk masuk surga yang kedua di sana dikatakan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Berarti seluruh hidup kita baik yang terlihat maupun tidak terlihat, termasuk juga ucapan mulut kita itu harus benar semuanya. Dan yang ketiga dikatakan tidak bersumpah palsu. Ini mengingatkan kita kepada hukum moral untuk tidak berdusta.
saudara yang dikasih Tuhan. Perhatikan mulut kita. Perhatikan apa yang kita ketik di medsos. Perhatikan semuanya. Ketiga macam persyaratan ini kita sebut sebagai integritas. Ayat emas yang kedua adalah Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Kata tulus di sana itu bahasa Ibraninya tom. Artinya integritas. Ya. Jadi tom atau integritas itu artinya tulus. Tulus ya. Saudara, ada pesan Tuhan disampaikan lewat salah seorang pendoa kepada gembala sidang kita. Tuhan memberikan ayat-ayat di Wahyu 19 itu tentang pakaian putih yang harus dikenakan kalau mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kemudian Lukas 10 ayat 20 bicara tentang nama yang terdaftar di sorga. Wahyu 3 ayat 10 bicara tentang karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya kita mesti waspada hari-hari ke depan lebih lagi, makin dekat pada kedatangan Tuhan. Ingat bumi ini hanya tempat transit, saudara. Kita berada di dunia yang hanya tempat transit, tujuan kita adalah rumah Bapa di sorga. Dan Tuhan sedang menyiapkan undangan-undangan untuk kita semua masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Perhatikan hidup kita. Dan orang-orang yang diundang adalah para pemenang. Yaitu orang-orang yang namanya sudah terdaftar di kerajaan Allah di sorga. Mereka yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Yang memakai pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Mereka semua ini adalah orang-orang yang berintegritas. Tuhan Yesus akan datang segera. Tetap setia sama Tuhan. Supaya dalam apapun yang kita hadapi ke depan, sekali lagi ya, terus berharap sama Tuhan. Pegang janji Tuhan, selesaikan tugas dan panggilan kita. Sekali lagi, berharap sama Tuhan, pegang janji-janji Tuhan, dan selesaikan tugas dan panggilan kita. Tuhan sudah mau datang. Amin saudara, saya berdoa kita semua adalah orang yang mendapat undangan itu. Yaitu orang-orang yang punya integritas. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu.
Shana maya rania maya shaka maya rana marana marania maya sana maya bo. Haleluya, haleluya. Shana maya rania maya saka maya rana marana marana maya bo. Kekuatan dari Tuhan terus mengalir buat kami semua yang mendengarkan firman ini dan pesan-Mu. Biar setiap kami boleh terus berharap sama Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, dan terus berjalan menggenapi panggilan kami, menyelesaikan tugas kami, setia melayani Tuhan lewat hidup kami, lewat tugas-tugas kami. Tuhan urapi kami, mampukan kami untuk melakukan semuanya. Dan kalau ada penghalang-penghalang seperti sakit penyakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Biar kesehatan jadi milik kami yang mau setia melakukan perintah-Mu. Tuhan jamah semuanya. Kalau ada halangan dalam bentuk keuangan, Tuhan jamah semuanya. Pulihkan, berkati ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami semua bisa genapi panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua halangan perintah untuk kami menyelesaikan tugas singkirkan. Dan biar kami bisa fokus, konsisten, presisi, progresif untuk terus excellent menyelesaikan tugas kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Mari yang mau melakukan firman Tuhan angkat tangannya. Tuhan berkati mereka semua. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Urapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat hati kita terima doa berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Saat Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Saat Tuhan menopang tanganku. Saat Tuhan menopang tanganku. Saat Tuhan menopang tanganku.